Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha. Saya ingin menjelaskan pengertian globalisasi. Menurut saya, globalisasi itu juga dapat diartikan sebagai proses mendunia atau menyeluruh di mana setiap orang tidak mengenal atau terikat oleh batas-batas wilayah negara. Artinya setiap individu dapat berhubungan dan bertukar informasi kapanpun dan dimanapun melalui media cetak maupun elektronik. Pengertian globalisasi menurut umum itu, definisi globalisasi secara umum adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Namun ada pula menurut para ahli, menurut Emanuel Richer, definisi globalisasi berdasarkan pendapat Emanuel adalah jaringan kerja global secara bersamaan dalam menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan tertutup dalam saling kebergantungan dan adanya persatuan dunia. Menurut Ahmad Suparman, menurut pendapat Ahmad, arti globalisasi adalah suatu proses untuk menjadikan benda atau perilaku sebagai penanda atau ciri-ciri dan setiap individu dalam dunia ini tanpa dibatasi oleh suatu wilayah. Menurut Lodge, globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam aspek budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Menurut Peter Drucker pernah menyebutkan bahwa terjadinya globalisasi merupakan bagian dari zaman transformasi sosial di era modern. Menurut Martin Albrow, pengertian globalisasi adalah seluruh proses di mana penduduk dunia akan terhubung dalam sebuah komunitas global dan dunia tunggal. Menurut Hisham Azamli, pengertian globalisasi adalah sebuah proses yang muncul dari sebuah gagasan yang kemudian ditawarkan agar diikuti oleh bangsa lain. Pada akhirnya akan sampai pada sebuah titik kesepakatan bersama dan menjadi panutan bersama bagi bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia. Menurut Malcolm Waters, pengertian globalisasi merupakan sebuah proses sosial yang memiliki akibat karena pembatasan geografis pada kondisi sosial budaya. Sudah tidak atau kurang penting lagi dan tidak menjadi dalam kesadaran orang. Definisi globalisasi secara umum adalah proses mendunia atau menyeluruh di mana setiap orang tidak mengenal atau terikat batas-batas wilayah negara. Arti globalisasi secara singkat bisa diartikan sebagai proses mendunia atau internasionalisasi. Nama saya Mutia Fatmasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori globalisasi. Teori globalisasi berperan untuk memperkuat analisis terkait globalisasi. Teori ini dipengaruhi 3 peran yang sangat berperan penting dalam proses globalisasi, yaitu tradisionalis, globalis, dan transformis. Yang pertama ada tradisionalis. Tradisionalis merupakan teori yang mengatakan bahwa globalisasi disebabkan oleh adanya berbagai perubahan yang terjadi di masa lalu. Kedua ada teori globalis. Teori globalis menyatakan pengertian globalisasi mempengaruhi seluruh dunia, sehingga masyarakat akan lebih terbuka dan toleran atas berbagai budaya dari luar wilayah mereka. Yang ketiga ada teori transformis. Teori transformis mengatakan bahwa globalisasi tidak akan memberikan efek yang dramatis, melainkan tetap dalam batas normal,
sehingga tidak perlu menimbulkan kekhawatiran. Aspek globalisasi. Globalisasi yang terjadi di dunia telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. 1. Aspek politik. Di dunia politik, globalisasi memengaruhi berbagai kebijakan dan adanya aktivitas politik yang didasarkan pada nilai-nilai universal seperti disusunnya kerjasama internasional dan dijunjungnya hak asasi manusia, yaitu HAM. Aspek ekonomi. Globalisasi menyebabkan perubahan cara transaksi, khususnya dengan adanya transaksi elektronik. Konsumsi dapat memberi produk barang dan jasa tanpa dibatasi wilayah geografis. 3. Aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya. Bagaimana dengan aspek sosial budaya? Globalisasi membuat elemen sosial budaya di sebuah negara dapat memengaruhi negara yang lain. Dampak globalisasi. Meskipun kerap terdengar dampak negatif fenomena globalisasi, nyatanya globalisasi juga memberi berbagai dampak positif. Pasalnya, globalisasi diketahui mampu menjangkau berbagai aspek kehidupan manusia. Dampak positif globalisasi diantaranya: 1. Mengangkat nilai-nilai universal, seperti isu kesetaraan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan, dan lain-lain. 2. Memungkinkan saling mengenal perbedaan budaya, agama, aturan, dan berbagai masyarakat. Dampak negatif globalisasi diantaranya: 1. Memunculkan perilaku konsumtif. 2. Mengikis kebudayaan lokal. 3. Menghilangkan tradisi. 4. Mempertinggi kesenjangan sosial dan mendorong potensi kriminalitas. Efek positif dari globalisasi di saat kondisi seperti ini, kan kita tidak boleh keluar-keluaran, tetap di rumah. Contohnya tuh seperti Grab, kita bisa memesan makanan di GrabFood dan mengirim barang di GoSend. Jadi dampak positif yang dimaksud oleh Latif yaitu bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Contohnya di masa-masa seperti ini yaitu tidak boleh untuk keluar rumah, apalagi ke tempat yang mengundang keramaian. Ataupun contoh-contoh tempat yang ramai seperti pasar. Jika kalian ingin ke pasar, kalian bisa menggunakan aplikasi Gojek, yaitu dengan menggunakan GoShop ataupun GoMart. Jadi contoh dampak negatif dari globalisasi saat kondisi seperti ini salah satunya mengikuti kebudayaan luar, seperti mengikuti cara berpakaian, bahasa, maupun karakter. Negatif yang dimaksud adalah mengikuti kebudayaan luar. Misalnya kita mengidolakan seseorang yang berada di luar negeri, kita mengikuti gaya mereka, entah pakaian, bicara, ataupun lain-lainnya.